Alhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tazkiyatun nafs, ya, ini yang bit 1 sudah masih ingat nggak arti tazkiyatun nafs itu apa? Ya, masih ingat nggak apa tazkiyatun nafs? Mahia tazkiyatun nafs. Apa Pak Tri? Nasihat jiwa. Nasihat jiwa, ya, nyerempet masih belum tepat. Apa itu tazkiyatun nafs? What is the mean tazkiyatun nafs? Apa? Tazkiyatun nafs itu artinya membersihkan jiwa atau membersihkan hati. Apa? Membersihkan hati. Nah, kita akan sedikit membahas tentang secara detail bagaimana kita itu membersihkan hati. Siapa tahu selama ini kita hatinya kotor, ya, tapi nggak terasa. Ya, banyak nggak orang hatinya kotor nggak terasa? Kalau fisiknya kotor terasa semua, ya nggak? Wah, habis kehujanan, nyemplung kepleset, nyemplung selokan, kotor, kelihatannya nggak? Coba kira-kira kalau orang yang suka marah-marah itu kalau seandainya, ya nggak? Kalau seandainya kotoran hati itu kelihatan, kayak mana wajahnya kira-kira? Ya enggak, Kak saya itu lagi marah-marah itu kalau kelihatan sekali marah itu ada lumpur di sini, kira-kira wajahnya kayak mana itu tebalnya itu ya. Pak Tri lagi bersedih. Nah, teman-teman sekalian, kita kategorikan ya, penyakit hati itu adalah sesuatu yang negatif di dalam diri kita. Nah, kita akan membahas bagaimana cara membersihkannya. Nah, sehingga teman-teman yang perlu kita ketahui, ya, orang-orang yang memiliki penyakit hati itu dia adalah orang-orang yang seringkali melampaui batas. Jadi ada batas. Batas itu apa, teman-teman? Batas itu zona aman atau zona aman atau zona nyaman. Nah, kemudian ketika orang keluar dari batas itu, dia kemudian akan memasuki satu zona yang tidak nyaman, zona tidak aman. Misalnya kita masuk ke kebun binatang gitu. Nah, di sana ada harimau, terus di sini ada pembatas. Gimana kalau kita masuk ke pembatas itu, teman-teman? Nah, sedangkan ya, kita perlu ketahui innan nafsa la amaro bisu. Kata Nabi, teman-teman, innan nafsa la amaro bisu. Sesungguhnya nafsu manusia, jiwa manusia, hati manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat buruk. Apa? Memiliki kecenderungan untuk berbuat buruk. Di samping juga memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, sehingga teman-teman yang perlu kita pahami, Nabi itu seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan apa? Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz saat khutbah ya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami sendiri. Nah, selama ini kita selalu berpikir tentang orang lain, membahas tentang orang lain. Sekarang kita akan membahas diri kita sendiri. Kan kalau seringkali orang berdoa, ya Allah lindungi saya dari orang-orang jahat, ya, lindungi saya dari fitnah dunia, lindungi saya dari apa? Fitnahnya setan yang keji gitu ya. Tapi sekarang kita lagi membahas tentang doanya Nabi, wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan saya berlindung kepada Allah dari keburukan diri saya sendiri. Saya mau tanya, berlindung dari keburukan diri sama berlindung dari keburukan orang lain itu lebih sulit mana, teman-teman? Lebih sulit mana ya?
lebih sulit berlindung dari keburukan diri sendiri. Manusia itu selalu punya sisi buruk dan sisi baik, teman-teman. Tinggal bagaimana dia memupuk. Maka Allahumma ini a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma ini a'udzubika min syarri nafsi. Allah, saya sesungguhnya berlindung kepada kamu, kepada engkau dari keburukan diri saya sendiri. Nah, ini teman-teman. Jadi tazkiyatun nafas itu artinya adalah membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari apa? Dari keburukan. Membersihkan jiwa dari kotoran. Saya mau tanya teman-teman, ini hal mendasar yang harus ada dalam diri kita ya. Kenapa kok orang ingin membersihkan? Ya, saya minta tolong dijawab, ini penting. Kenapa kok orang ingin membersihkan? Mas Ali jawab. Ini Mas Ali, khusus untuk Mas Ali. Datangnya telat, dikasih hukuman jawab. Kenapa kok orang membersihkan, Mas Ali? Biar tidak kotor. Berarti kalau orang membersihkan itu diawali dari kotor, betul nggak? Iya. Berarti orang yang, ya bener, 100% sip jawabannya, sesuai yang diinginkan. Berarti kalau orang ingin membersihkan jiwanya, berarti dia harus merasa dirinya kotor, betul nggak? Orang ingin membersihkan motor, berarti motornya bersih apa kotor? Kotor kan? Orang ingin nyuci baju, yang dicuci itu baju yang kotor atau yang bersih? Yang kotor. Maka orang yang sedang bertazkiyatun nafas itu adalah orang yang dia itu merasa dirinya itu kotor, dirinya itu dirinya itu punya penyakit, dirinya itu punya dosa. Itu dasarnya harus di situ. Maka orang tidak akan pernah bisa tazkiyatun nafas kalau dirinya merasa bersih, dirinya merasa benar. Ingat, saya sampaikan ya, merasa kotor bukan berarti kotor ya. Merasa salah bukan berarti salah, betul ya? Kalau orang merasa tinggi, pasti tinggi nggak? Belum tentu. Fir'aun itu merasa Tuhan, tapi Tuhan bukan. Gitu ya. Maka ada sebuah kaidah, orang yang semakin merunduk, dia akan semakin ditinggikan. Ya, teman-teman. Orang yang semakin merunduk, dia akan semakin ditinggikan. Sebaliknya, orang yang semakin meninggi, dia akan semakin direndahkan. Itu kaidah, teman-teman. Kita seneng gak sama orang yang meninggi, sombong gitu? Gak suka kan? Coba kalau ada orang kok merunduk, ya saya mah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, saya bisanya cuman kayak gini, semoga bermanfaat. Seneng kan sama orang seperti itu, betul gak? Saya ini paling hebat sak desa. Hati-hati sama orang kayak gitu ya. Nah itu. Nah, sehingga yang pertama adalah ketika kita ingin bertazkiyatun nafas itu jangan sampai memandang diri kita sempurna. Jangan memandang diri kita sempurna. Nah, ingat diri kita ini hanya seorang hamba. Kita nggak sempurna, diri kita hanya seorang hamba ya, penuh dengan kekurangan sehingga banyak-banyak istighfar. Tetapi tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ya teman-teman, tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Nah itu penjagaan hatinya seperti itu. Ya. Adapun tazkiyatun nafas itu sendiri teman-teman, ya, itu secara global dibagi menjadi dua unsur. Tazkiyatun nafas itu ada dua unsur teman-teman. Yang pertama, mengosongkan hati dari kotoran dan mengisi dengan kebaikan. Apa? Mengosongkan diri dari kotoran dan mengisi dengan kebaikan. Jadi nggak cuma membersihkan toh arti tazkiyatun nafas itu. Berarti jadi nggak cuma istighfar toh sehingga diampuni dosanya, enggak, tapi juga melakukan amal soleh untuk menambah pahala, begitu ya. Maka kalau secara kaidah umum, ini ingat beda kaidah umum dengan tazkiyatun nafas ya. Kalau kaidah umum itu ibaratnya misalnya ini gelas teman-teman, ya, gelas misalnya. Mau membersihkan gelas itu artinya kan gelasnya dikosongkan dulu, dibersihkan dulu baru diisi, betul nggak?
Tapi kalau tazkiyatun nafas, dua-duanya berjalan beriringan. Enggak kemudian kita tobat dulu sampai habis pahalanya, sampai habis dosanya baru kita berbuat baik, enggak. Tetapi di waktu yang sama, di tempat yang sama, di kurun waktu yang, maksudnya di kurun waktu yang bersamaan gitu ya, enggak harus sama letterlek gitu ya. Di satu sisi kita beristighfar, di satu sisi kita menghilangkan dosa-dosa, di lain sisi kita juga beramal. Nah, dua-duanya ini jalan bareng, teman-teman. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sehingga kita kenal dengan mensucikan itu namanya tadhiru. Dengan bahasa tadhiru itu artinya mensucikan. Nah, sedangkan kalau kita melihat jiwa kita, teman-teman, itu secara umum sifat jiwa itu dibagi menjadi 3. Sifat jiwa itu dibagi menjadi 3. Kalau Quran itu seringkali menyebut manusia itu kadang nafsun ya, nafas gitu ya, kadang ruh, kadang bisa disebut juga dengan alqolbun gitu ya. Nah, yang pertama sifat dari jiwa manusia itu nafsul amaroti bisu. Ya, nafsul amaroti bisu. Apa itu nafsul amaroti bisu? Yaitu jiwa yang memiliki kecenderungan keburukan. Ada nggak orang yang kecenderungannya pengen maksiat gitu? Ada nggak? Ada kan? Wes pokoknya sehari kalau nggak ketemu togel itu kayak mau mati. Saya pernah dikasih kisah sama paman kandung saya itu cerita dia waktu itu melakukan perjalanan dengan naik bis ke Jawa Barat. Terus di sampingnya itu ada seorang bapak-bapak yang dia itu cerita. Dia itu tidak bisa hidup kecuali berada di lingkungan orang-orang yang suka togel. Karena memang sudah kecanduan togel gitu. Maka dia tidak bisa meninggalkan satu hari pun tanpa aktivitas togelism ya. Togel itu macam-macam, bisa caranya meramal, terus cari kartu keberuntungan itu. Tapi dia kuat untuk tidak ketemu istrinya 3 bulan, bayangkan teman-teman. Kuat tidak ketemu istrinya 3 bulan, tapi tidak kuat tidak ketemu sama togel 1 hari. Saya mau tanya, kenapa kok bisa seperti itu, teman-teman? Ada nggak orang kalau dalam 2 hari nggak mengkonsumsi narkoba, dia kayak mau meninggal? Ingat, keburukan itu candu, teman-teman. Ya, keburukan itu candu. Kan kemarin kita sudah membahas yang namanya dunia ini memiliki 3 sifat. Masih ingat nggak? Nah, itu kembali lagi nanti. Nah, sehingga keburukan itu candu, teman-teman. Orang yang dia memupuk keburukannya, maka dia akan kecanduan melakukan keburukan. Maka orang menjadi pemarah itu tidak semerta-merta pemarah, teman-teman. Itu sudah dipupuk marahnya sejak dulu. Bisa jadi marahnya diajari sama ibunya. Itu ya. Orang yang sedih akut itu tidak kemudian tiba-tiba sedih akut. Cuman kesedihan yang dipupuk sejak dulu. Orang yang bisa baca Quran itu 1 majelis 1 juz itu tidak kemudian tiba-tiba kuat 1 majelis 1 juz. Saya teringat pada satu fase dulu, teman-teman. Saya pernah pada satu fase baca Quran itu kuatnya cuma 3-4 halaman. Dulu itu. Kalau lebih dari itu udah gak kuat baca Quran ini, pokoknya mbuh rasane wis ra kuat. Gimana kalau orang kuat? Masa orang kuat mau dipaksa ya, Kak? Baca Quran 4 halaman itu sudah gak kuat, mau tambah. Dulu saya pernah mengalami fase itu. Tapi karena dilatih terus, insya Allah sekarang sudah melampaui itu. Ya, jadi kalau 4 halaman itu ya wis karo santai-santai terlewati itu gitu ya. Nah, sama saya juga dulu melewati fase Iqra jilid 1, teman-teman. Saya ingat betul dulu. Waktu di desa kan saya itu lumayan pinter kata teman-teman. Ngajinya lumayan pinter, baca Qur'annya cepet. Wah, gitu. Begitu masuk Gontor, saya disuruh ngulang Iqra jilid 1. Saya dicoba dulu baca Qur'annya. Banter itu, cepet itu baca. Ternyata salah semua. Ya standar desa ya gak? Standar desa is pinter macane banter gitu. Is keren ya gak? PD ya gak? Gak taunya PD standar
bisa. Akhirnya begitu masuk kantor Iqra jilid 1 lagi. Jadi tidak ada orang tiba-tiba pintar baca Quran, teman-teman, nggak ada. Lahir langsung pintar baca Quran, nggak ada. Seluruh orang di dunia ini yang sepintar apapun pasti melalui fase Iqra jilid 1. Nah, sehingga kembali kepada an-nafsul al-amaratu bisu yang memiliki kecenderungan kepada keburukan, itu tolong jangan dipupuk nanti. Dilawan, keburukannya dilawan. Ya. Ketika sudah dilawan nanti akan dilupakan sama nafsunya. Dipangkas terus. Ibaratnya tanaman itu, ini tanaman A ya, sudah dipangkas terus. Mau tumbuh pangkas, nanti kan tanamannya mati sendiri. Kalau toh pun masih hidup, tinggal sedikit-sedikit mangkasnya enak. Tapi kalau dibiarkan 3 tahun, apalagi dipupuk, wah tanamannya berbuah tuh. Ya, sampai menjalar kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu apa? Nafsu yang memiliki ya kebencian terhadap orang yang melakukan maksiat. Itu nafsul lawwamah. Ada nggak orang kalau melihat orang melakukan kejahatan tapi hawanya membenci? Ada kan? Saya beberapa waktu yang lalu kebetulan itu nonton, ada di YouTube itu teman, ada 2 anak muda yang dia itu main naik motor trek-trekan di jalanan gitu loh, balap bebas, trek-trekan bebas itu ya. Wah, dia itu main gitu, tiba-tiba terbalik, terus motornya itu nabrak siapa? Nabrak orang di pinggir jalan. Perasaannya itu ikut marah, teman-teman. Nggak tahu, saya itu marah sekali sama sama yang nyupir itu. Padahal saya kenal juga enggak. Kenapa kok marah? Karena orang itu menyakiti orang yang tidak bersalah di pinggir jalan, teman-teman. Marah, muncul perasaan itu. Nah, kita punya enggak perasaan marah seperti itu kepada siapapun yang melakukan hal yang kurang lebih sama? Misalnya dia mabuk, terus dengan kemabukannya naik kendaraan terus nabrak orang. Terus kita itu rasanya marah sama orang itu. Tapi ada orang yang biasa aja gitu, bercerita sama temennya itu dengan dengan riang tanpa ada perasaan. Nah, itu perlu hati-hati, teman-teman. Kalau kita sering berkisah, sering ngobrol tentang sesuatu yang menyakitkan orang, sesuatu yang menjadi musibah bagi orang, kok kita ceritanya biasa saja, yuk introspeksi diri. Berarti sensitivitas hati kita belum terpupuk, teman-teman. Ya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang amaratu bisu tuh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang. Ya, jiwa tenang itu yang sering kita gambarkan kemarin ya, kita bahas yang berulang-ulang itu ya, jiwa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tanya yang kedua apa? Yang kedua nafsul lawwamah. Yang pertama nafsul amaratu bisu. Nafsun atau jiwa yang memiliki kecenderungan kepada keburukan. Yang kedua nafsul lawamah, jiwa yang memiliki kebencian terhadap keburukan. Jiwa yang memiliki kebencian terhadap keburukan. Ya, seburuk apapun itu ada pecintanya, teman-teman, di dunia ini, betul nggak? Sebaik apapun ada pembencinya, seburuk apapun ada pecintanya. Nah, kita termasuk orang yang benci nggak terhadap keburukan. Kalau ada keburukan kok nggak benci, nah, hati-hati, teman-teman. Kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu jiwa yang tenang. Maka kalau kita mengacu kepada Al-Quran, jiwa itu dibagi menjadi 3 itu. Nafsul amaratu bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Jadi sudah bisa di-copy ya, 3 macam nafsu itu. Nah, proses tazkiyatun nafs itu adalah proses dari yang golongan pertama menuju golongan kedua dan ketiga. Minimal itu kita golongan kedua lah kalau ada sesuatu keburukan ikut marah gitu ya.
jiwa yang memiliki kecenderungan keburukan. Nah, ini sudah dirangkum ini, masya Allah. Ya, masya Allah sudah dirangkum nih. Jiwa yang membenci pada kemaksiatan, wah masya Allah. Jiwa yang tenang, nafsu. Ya, sip, betul gitu. Gitu ya. Jadi tazkiyatun nafas itu berproses dari yang level 1 menjadi level 2 dan level 3. Nah, apakah yang level 3 itu, yang mutmainah itu kemudian apakah tidak benci sama yang keburukan? Ya di atasnya benci kepada keburukan, malah levelnya ingin membasmi keburukan. Kan ada orang benci tapi bukan pembasmi, betul nggak? Ada nggak orang yang benci lalat tapi bukan pembasmi lalat? Ada ya? Ada nggak benci jin tapi bukan peruqyah? Ya, jadi kalau ibaratnya bangsa jin level 3 itu adalah sudah levelnya adalah pemberantas keburukan tuh. Nah, itu. Ketenangan itu ada di situ ya. Karena orang itu tenang itu ada 2 kategori, teman-teman. Kita berbicara tenang itu ada 2 kategori. Pertama, tenang karena tidak melakukan kesalahan. Ya. Sama tenang menghilangkan kesalahan. Atau tenang tidak melakukan keburukan, dan yang kedua tenang menghilangkan keburukan. Contohnya begini, ada nggak orang itu resahnya gini, ya Allah, saya kok hidup di satu RT yang dimana anak kecil di RT saya itu sudah banyak kena narkoba. Ada nggak orang yang gelisah tapi karena kemaksiatan orang, bukan karena kemaksiatan sendiri? Ada nggak? Akhirnya dia melakukan daya upaya, lapor polisi kah, atau yang kemudian yang penjual narkobanya diusir lah, sehingga dia merasa memiliki ketenangan karena telah mengusir keburukan. Nah, jadi ketenangan yang kedua ini levelnya sudah mutmainah tadi, teman-teman. Tapi ada ketenangan yang saya tenang alhamdulillah nggak punya utang, saya tenang alhamdulillah nggak punya salah sama orang, saya tenang alhamdulillah sudah nggak punya dosa sama orang insya Allah, saya tenang alhamdulillah bisa sholat 5 waktu. Nah, itu ketenangan ketenangan yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, ada ketenangan yang lebih tinggi lagi, ketenangan yang berkaitan dengan menghilangkan keburukan yang ada di diri orang lain. Nah, itu. Maka ini termasuk teman-teman yang saya sampaikan tadi, bagaimana menggulirkan program tazkiyatun nafas kita ini ya. Kita itu dengan banyak mengajak orang untuk masuk itu dalam rangka untuk menciptakan ketenangan yang lebih levelnya dalam diri kita. Ya, jadi kita yuk sekarang cari akhirat itu levelnya yang tinggi-tinggi, teman-teman. Enggak cuma level dunia sing makin kaya, makin tinggi, makin berjabatan. Nah, sekarang kita jabatan akhirat dicari yang setinggi-tingginya ya itu. Nah, sehingga prosesnya seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang kaidah tazkiyatun nafas ya. Teman-teman, ukuran kesucian jiwa, kebersihan jiwa yang menentukan itu Allah, bukan kita. Ya. Oh, saya sekarang sudah suci, saya sudah bersih. Ma'rifatullah, ya nggak bisa. Oh, kayak sekolah aja yang ngasih nilai guru, ya nggak? Boleh nggak murid bilang, oh saya sudah pinter ini Bu Guru, boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya apa? Ya saya belajar, ya saya menjawab pertanyaan, saya mengikuti ujian, nanti yang akan ngasih nilai guru. Maka kita dalam proses tazkiyatun nafas itu kita tidak boleh membanggakan nilai diri sendiri. Kalau meraba nggak apa-apa, tapi kalau menilai, menjas itu nggak boleh. Ya, oh saya sudah pinter, itu nggak boleh. Ya. Nah, termasuk kayak di Indonesia juga seperti itu. Ada sebuah gelar misalnya kiai ya, atau ustadz, itu yang memberi gelar siapa? Masyarakat. Ya enggak? Kalau S1, S2, S3 itu yang memberi gelar siapa? Kampus gitu. S3 yang memberi gelar KUA gitu ya. Ya, tapi ada sebuah posisi-posisi tertentu yang memberi gelar itu masyarakat. Contohnya apa? Penjahat. Itu yang ngasih gelar siapa? Masyarakat. Ya, jiwa-jiwa yang bersih ini yang ngasih gelar Allah. Yang ngasih nilai Allah. Maka kita berbaik-baiklah sama Allah ya. Kalau kita pengen nilainya bagus di sekolahan, ya gurunya kasih karangan bunga gitu. Kalau nanti skripsinya mau bagus, ya
sebelum ujian malamnya datang ke dosennya bawa kerupuk atau apa. Nah kita sama Allah boleh kok kayak gitu. Nek sama guru nggak boleh, sama dosen nggak boleh, sama atasan biar naik pangkat kemudian kita ngemel itu nggak boleh, tapi ngemel sama Allah boleh teman-teman. Enak toh? Yuk kita ngemel sama Allah yuk. Caranya bagaimana? Ya ini yang akan kita bahas ya. Midik-midik sama Allah boleh, berkeluh kesah sama Allah boleh, ya. Ngemel sama Allah boleh, gitu ya. Nah, terus kemudian kita itu syakwa kepada Allah juga boleh. Syakwa itu apa? Menceritakan tentang keluh kesah, kesedihan, ya, tentang hal-hal yang tidak ingin terjadi kok terjadi, itu boleh sama Allah. Ya Allah, hidupku berat sekali ya Allah, angkat masalahku ya Allah. Boleh itu, nangis-nangis silahkan, tapi jam 3 malam di atas sajadah ya. Jangan sama temennya di handphone. Gitu. Nah, sehingga yang menyucikan diri kita itu adalah Allah ya. Alam taro alladzina yuzakkuna anfusahum ya. Balillahi yuzakina mayyasha. Jadi bukan kita yang menyucikan diri kita, tetapi Allah lah yang menyucikan jiwa orang yang Allah kehendaki. Ya, ingat, yang Allah kehendaki. Plus misalnya kayak contohnya hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an itu bukan hafal di ingatan, teman-teman. Tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam hati. Jadi hafalan itu bukan di ingatan tapi di hati. Ya. Nah, teman-teman, sehingga bagaimana kita itu agar bisa mendapatkan kesucian ini dari Allah, maka dengan cara merendahkan hati kita di hadapan Allah. Belajar yuk merendahkan hati ya, serendah-rendahnya, sehingga tidak ada orang lain yang bisa merendahkan diri kita. Masih ingat ya kalimat itu ya? Yuk kita merendah serendah-rendahnya, sehingga tidak ada orang lain yang bisa merendahkan diri kita. Orang yang rendah hati, teman-teman, tidak akan sakit dicaci maki. Ciri-ciri orang rendah hati tidak akan sakit dicaci maki. Kita kalau dicaci maki ada yang masih marah gitu. Mas Ali kalau ketemu orang di jalan dicaci itu tonjokannya keluar enggak, Mas Ali? Itu ya. Yuk kita bareng-bareng. Nah, sehingga kalau bukan karena karunia Allah ya, jiwa kita itu tentu tidak akan suci ya. Nah, sehingga kaidah agar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah dalam bentuk penyucian jiwa itu ya, kita merendahkan diri ya, kemudian merasa diri kita itu banyak dosanya. Tentu kalau kita merendahkan diri itu kebalikannya dari kita itu meninggikan diri ya. Jangan ujub dan lain sebagainya. Nah, sedangkan proses dari tazkiyatun nafas itu sendiri, teman-teman ya, itu tadi telah kita bahas. Cara membersihkannya dengan apa tadi? Bertobat gitu ya, merasa diri kita itu salah. Kalau orang merasa benar kan nggak mungkin akan bisa memperbaiki diri, sudah merasa benar, betul nggak? Orang yang sekolah itu pasti merasa bodoh. Tapi orang yang sekolah itu sebenarnya orang yang pinter. Karena apa? Karena dia yang mendapatkan ilmu. Tapi orang yang nggak sekolah itu tidak pernah merasa bodoh, ya enggak? Tapi dia sesungguhnya orang yang bodoh yang sesungguhnya gitu ya. Nah, maka setelah kemudian kita merasa diri kita itu rendah, kita bertobat kepada Allah, kita mencoba meredam seluruh pola-pola negatif yang ada diri kita. Yang misalnya kita merasa iri, sudah jangan iri lagi, ikhlaskan. Yang kita merasa dendam, sudah maafkan. Ini kayaknya materi diulang-ulang terus, Ustaz. Ya intinya cuma itu. Kalau nggak diulang gimana? Intinya cuma itu. Ya, ini mengingatkan terus tuh. Yang kemudian merasa putus asa, harapan Allah besar. Ya.
sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat. Itu. Jadi terus di lain sisi meningkatkan sisi ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ini PR sudah dikerjakan belum nih? Saya mau tanya ini sama teman-teman ini. Bacaan sholat sudah pada minimal sudah pada tahu artinya belum nih bacaan sholat? Ya, gimana ini? Bacaan sholat sudah pada selesai belum artinya? Kak Maya, gimana? Bacaan sholatnya sudah mencoba dicari tahu artinya belum? Belum ya? Belum apa sudah? Kok kembali ke situ lagi? Ya ini prosesnya memang itu. Kita sudah sampai kemana-mana, sholatnya masih belum beres. Gimana? Ya bacaan, kan kemarin saya kasih PR salah satunya apa teman-teman? Bacaan sholat dan artinya. Saya sudah berjanji mau nagih, ini mau tak tagih sekarang. Bacaan sholat plus artinya. Ya, Kak Vivi udah selesai belum bacaan sholat plus artinya? Belum ini kayaknya. Wah, malu-malu kayak gitu kok belum. Belum. Kak Diana sudah selesai belum bacaan Quran, bacaan sholat plus artinya? Cuma hafal itu Ustaz. Al-Fatihah artinya hafal. Itu sujud, ruku sama duduk di antara dua sujud. Yang selebih itu masih panjang Ustaz. Susah ngapal arti. Subhana rabbiyal a'la artinya apa? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Weh, Masya Allah ya, Grace ya. Itu. Kedua, sedekah subuh jalan nggak ini teman-teman? Sedekah subuh jalan nggak? Jalan ya. Kalau nggak jalan nanti beli kencelengan. Kalau nggak jalan nanti beli kencelengan. Setiap subuh nanti masukkan Rp1.000 minimal ke dalam kencelengan itu. Kalau nggak mampu Rp1.000, Rp100 masukkan ke kencelengan itu. Nanti kalau pas ada waktu kencelengan kasihkan kayak mana itu yayasan yatim piatu atau mana gitu. Kalau sedekah langsung kan belum bisa. Kalau bisa pakai HP cari barcode mana panti asuhan mana gitu, transfer 1.000 gitu. Rp100 nggak ada, kebangetan. Itu ya. Saya hampir setiap pagi itu ngasih makan ayam. Ya kalau sedekah-sedekah gitu kita di pondok insya Allah sudah memang miliunya seperti itu ya insya Allah. Sedekah subuh jalan ya. Zikir pagi petang siapa yang nggak jalan nih? Jalan semua nggak zikir pagi petang tuh? Gimana Kak Syah ini jalan nggak zikir pagi petang nih? Nggak ada orangnya. Jalan ya, alhamdulillah jalan ya. Alhamdulillah, zikir pagi petang. Nah, setidaknya kita sekarang ini sudah menuju proses ke menjadi lebih baik dari kemarin. Menjadi lebih menjadi lebih bersih lagi dari kemarin ya. Nah, karena apa teman-teman? Ada seorang ulama yang menyampaikan bahwasanya an-nafsu katifli. Yang namanya nafsun itu seperti bayi, teman-teman. Tahu bayi? Intuhmilha syabba alaihi ala hubbi radha'i. Yang namanya bayi itu kalau dibiarkan, dia akan terus seperti itu. Artinya apa? Artinya bayi itu kan suka netek ya. Netek itu minum air susu ibu ya. Kalau dibiarkan barak sampai gede, bayi itu akan tetap seperti itu. Betul nggak? Tidak akan ada habisnya. Sampai umur 10 tahun pun akan tetap netek ya. Wa in tufatimha yang fatimu. Tapi ketika yang namanya bayi itu kemudian disapih, sapih itu bahasa Indonesianya apa? Kemudian diberhentikan menyusui ibunya, maka dia akan berhenti meskipun pada awalnya nangis gitu. Maka ketika seorang itu memiliki kebiasaan buruk, kalau itu dibiarkan akan terus-menerus dilakukan. Tapi kalau itu dicegah 1-2 kali kayak ditampari kita.
tapi nanti sudah berjalan beberapa waktu kita sudah akan lupa dengan keburukan itu. Nah, caranya berarti dengan dipaksa, teman-teman. Ya. Apa? Dipaksa untuk apa? Untuk berhenti dari apa? Dari kekotoran-kotoran jiwa, paksa untuk memaafkan. Demikian juga dalam kebaikannya, paksa untuk sedekah, teman-teman. Ya. Paksa untuk sedekah. Selama ini itu kita menyepelekan sedekah ini. Ya, salah satu ibadah paling afdol itu sedekah, gitu ya. Karena apa? Karena sedekah itu ibadah yang kehilangan, gitu. Coba orang sholat kehilangan nggak, teman-teman? Nggak kehilangan apapun kan? Terus orang wudhu kehilangan nggak? Maka sedekah itu kehilangan, teman-teman. Maka tidaklah orang itu akan bersedekah dengan giat kecuali itu adalah orang yang beriman. Maka sedekah itu tanda iman. Ya, infak sama dengan sedekah. Infak sama dengan sedekah. Ya, infak sama dengan sedekah. Hadiah, bagaimana hadiah? Ya, hadiah itu beda cerita lagi. Tapi intinya sesuatu yang kita keluarkan, itu ya. Boleh kita menghadiahi juga boleh ya. Kalau hadiah itu diberikan kepada orang yang posisinya di atas kita. Tetapi kalau sedekah, infak itu biasanya kepada orang-orang yang di bawah kita. Nah, sehingga ada beberapa jebakan penyakit jiwa, teman-teman. Ini kita akan bahas jebakan penyakit jiwa. Apa itu jebakan penyakit jiwa? Ini kok sudah 9:30 ya, nggak terasa. Materinya masih banyak, teman-teman. Belum separuh. Belum separuh ini. Itu ya. Lanjut dikit nggak apa-apa ya? Atau lanjut panjang? Lanjut panjang nggak apa-apa. Udah pada ngantuk belum nih? Belum ya? Ini kayaknya sudah ada yang tertidur ini. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya, lanjut ya. Nah, jebakan penyakit hati itu yang pertama adalah taswifun, at-taswifu. Apa teman-teman? Taswifun. At-taswifu. Apa itu taswifun? Menunda amal. Taswifun itu menunda amal. Saya ingin sedekah besok aja. Saya ingin baca Quran nanti dulu. Saya tak nyekrol dulu lah. Siapa tahu ada info terbaru dari TikTok gitu. Jadi kalimat sakti dari iblis apa? Nanti dulu. Jadi kalau mau melakukan satu kebaikan sekarang juga, teman-teman. Ya. Apa? Sekarang juga. Kata-kata nanti dulu itu kata-kata sakti dari siapa? Dari setan. Ya. Terus yang kedua adalah qillatur ridha. Apa? Qillatur ridha. Qillatu dari kata-kata qalil. Ridha itu dari kata-kata ya ridha. Sedikit syukur, teman-teman. Apa? Sedikit syukur. Ingat, kondisi seperti apapun kita itu selalu ada celah untuk syukur. Dan kondisi seperti apapun itu kita selalu ada celah untuk kufur. Ya. Nah, kita itu termasuk orang yang mudah untuk bersyukur enggak? Ya, kita introspeksi diri dulu. Kita ini selama ini orang yang mudah syukur enggak? Atau jangan-jangan kita itu mudah kufur? Ada orang yang mudah syukur, ada orang yang mudah kufur. Contoh orang mudah syukur apa, teman-teman? Orang yang mudah syukur itu biasanya dia selalu melihat sesuatu yang di bawahnya. Punya motor, alhamdulillah, tetangga kok cuma punya sepeda ontel. Itu mudah syukur, teman-teman. Sakit, alhamdulillah, kok masih hidup. Betul gak? Bisa gak kita sakit terus kemudian bilang alhamdulillah karena masih hidup? Bisa kan? Tapi orang yang mudah untuk kufur itu biasanya dia melihatnya ke atas, teman-teman. Ya Allah, punya kok cuman mobil Avanza. Tetangga itu sudah punya Pajero, gitu kan, teman-teman? Ya Allah, hidup kok sakit-sakitan gitu ya. Di luar sana adanya orang sehat. Ada gak seperti itu? Nah, sehingga ini jebakan setan untuk kita itu memiliki penyakit hati. Kemudian jebakan yang ketiga itu namanya hubud dunia, teman-teman. Apa?
cinta terhadap dunia. Nah, orang yang cinta terhadap dunia itu akan berpotensi untuk menciptakan apa teman-teman? Menciptakan penyakit hati. Karena cinta terhadap dunia ini tidak bisa selaras dengan cinta terhadap akhirat. Saya ilustrasikan sederhana begini teman-teman. Ada nggak orang yang kehilangan uangnya 1.000 rupiah terus marah-marah? Sampai wajahnya memerah gitu. 1.000 rupiah loh ya. Cuman 1.000 rupiah. Atau lebih kecil lagi, orang kehilangan permen 1 gitu ya. Atau pulpen 1 harganya 2.000. Kehilangan itu. Ada nggak orang yang marah-marah sampai meluap-luap gara-gara kehilangan uang 1.000? Ada nggak teman-teman? Kayaknya sulit ya mau marah ya. Kalau cuma uang 1.000 ya. Coba. Ini saya tanya satu ya. Kak Diana, kira-kira marah nggak kalau kehilangan uang 1.000? Atau biasa aja? Anggap sedekah. Nah, kalau kehilangan 10 juta. Berat nggak kira-kira? Berat. Kenapa berat? Banyak Ustaz. Banyak ya. Iya, karena kita mencintai ya. Mencintai uang 10 juta. Nangis Kak Zli ini. Saya kira lagi lagi apa namanya? Bayinya ya. Sekarang pain tension alhamdulillah ya. Nangis ya. Sebenarnya begini teman-teman. Banyak atau sedikit itu relatif. Coba anak kecil yang uang sakunya setiap hari cuma 1.000, hilang 1.000, bisa jadi nangis, betul nggak? Nangis Ustaz. Kenapa? Tidak pernah mendapat 10 juta kok tiba-tiba hilang kan nangis lah. Iya, betul. Iya. Ya betul. Tapi kalau ada anak kecil setiap hari uang sakunya 1.000, nah 1.000 rupiah itu hilang, nangis loh. Bisa nangis nggak kehilangan 1.000 rupiah kalau anak kecil? Bisa kan? Artinya yang membuat nangis itu bukan jumlahnya, tapi perasaannya teman-teman. Yang membuat nangis itu bukan jumlahnya. Anak kecil nangis kalau kehilangan 1.000, karena bagi anak kecil 1.000 itu besar. Sekarang saya mau nggak teman-teman, kita itu di dunia ini menjadi orang yang jiwanya tenang. Ini rumus nih, yaitu dengan memperkecil dunia. Setiap sholat kita, sebelum sholat kita membaca apa? Allahu Akbar ya. Allah Maha Besar. Kalau Allah sudah Maha Besar, dunia ini besar apa kecil teman-teman? Kecil kan? Kalau kita kehilangan sesuatu yang kecil, kita marah nggak? Nah, sehingga ilustrasinya teman-teman, saat kita ini ada di dunia, maka agar kita itu jiwanya menjadi tenang, menjadi ridho, menjadi ikhlas, adalah dengan meningkatkan harapan kita terhadap surga. Sebesar apapun harga yang harus kita bayar di dunia ini untuk surga murah teman-teman. Betul gak? Sebesar apapun harga yang harus kita bayar untuk surga murah. Betul gak? Nah, maka orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi, yang sebentar lagi kita akan masuk surga, maka apapun yang terjadi di dunia ini murah teman-teman. Kecil. Tidak akan membuat kita sedih yang berlarut-larut. Ya, terus kemudian jebakan yang keempat adalah kita itu merasa diri kita itu sombong, ujub, dan pamer. Sombong, ujub, dan pamer. Ada istilah pamer terselubung. Pernah dengar nggak pamer terselubung? Pamer terselubung itu bahasanya tidak pamer, tetapi pada hakikatnya sedang pamer. Pernah dengar nggak pamer terselubung teman-teman? Contohnya begini nih. Saya Pak Lurah di desa ini gitu ya. Terus saya cerita di media sosial. Dulu
5 tahun yang lalu desa ini sangat tertinggal, gitu ya. Kemudian saya jadi lurah sejak 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang desa ini maju, gitu. Maju beneran desanya. Tapi pada hakikatnya saya sedang memamerkan, ya, pamer terselubung, merendah untuk meroket. Ini sudah paham ini Kak Juli ya. Sebenarnya saya itu sedang memamerkan prestasi saya sebagai lurah. Betul nggak? Pak RT, saya minta tolong tetangga jenengan yang namanya Pak Arman itu, tolong diingatkan, sering sholat subuh. Kata-katanya bener nggak teman-teman? Bener kan? Meminta tolong Pak RT untuk mengingatkan tetangganya agar sholat subuh. Niat hatinya apa teman-teman? Ingin pamer ke Pak RT kalau saya setiap hari sholat subuh. Kenapa kok saya ingin pamer kalau saya setiap hari sholat subuh? Ya karena saya bisa membuktikan ke Pak RT kalau Pak Arman itu tidak pernah di masjid, betul nggak? Ya, nah itu sehingga ini menjadi penyakit hati yang halus, itu menjadi penyakit hati yang halus. Yang terakhir ini sudah lebih 40 ini kemalaman. Yang terakhir ingin tahu aib orang. Ingat teman-teman, nggak usah kepo sama orang lain ya. Apa? Nggak usah kepo orang lain. Oh Pak Tri itu gimana kabarnya? Pak Tri itu istrinya orang mana itu? Pekerjaannya apa? Oh penghasilannya berapa per bulan itu? Nggak usah kepo sama orang lain. Kalau tanya itu secara global aja, nggak usah detail-detail gitu ya. Pak Tri itu masa lalunya. Kepo itu apa? Orang Malaysia nggak paham kepo ya. Tanya itu nanti sama Kak Zli paham itu. Kepo itu mencari tahu informasi dari orang lain. Kepo namanya. Mencari tahu informasi dari orang lain. Itu namanya kepo. Penasaran ya. Kepo itu penasaran ya. Ketika kita tahu orang gitu, terus kita penasaran rumahnya di mana, bapaknya siapa, anaknya siapa, itu ya, hobinya apa, kegiatan kesehariannya bagaimana, itu kepo itu. Kita nggak usah kepo, karena semakin kita kepo akan semakin menanamkan penyakit hati. Kalau kepo ternyata orangnya di atas kita rawan iri, betul nggak? Kalau kepo orangnya di bawah kita rawan menghina. Loh, kita tahu banyak orang di bawah kita semua, berpotensi untuk menghina nggak? Kita tahu banyak orang di atas kita semua, potensi untuk iri nggak? Bisa body hal orang Kak ya. Ya, jadi kalau kita kepo itu serba salah teman-teman. Misalnya saya kepo tentang Pak Arman, ternyata Pak Arman orangnya jelek, berarti saya kan potensi menghina. Betul nggak teman-teman? Saya kepo Pak Arman, ternyata Pak Arman itu orangnya jelek, berarti saya berpotensi untuk menjelekkan Pak Arman. Saya kepo Pak Arman, ternyata Pak Arman itu orangnya baik sekali, duitnya banyak, hartanya di mana-mana, maka saya potensi untuk iri kepada Pak Arman. Jadi orang itu menjadi orang bodoh itu baik teman-teman. Bodoh informasi orang maksudnya ya. Ini tentang orang keponya setengah mati ya. Knowing every particular object. Guys, ya, knowing every particular object. Will know everything about another person. Gitu ya. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita nggak usah kepo. Ya. Jadi orang bodoh itu baik ketika berkaitan dengan urusan orang lain. Udah bodoh aja, nggak usah tahu. Itu siapa? Nggak tahu. Itu aja. Jadi orang pintar itu baik dalam hal keilmuan. Jadi itu saja saya kira yang dapat saya sampaikan malam hari ini.